Hai Movie Center, kali ini kita bakal ceritain alur cerita film dari Jepang lagi ya. Film kali ini bertema vampir dengan judul Blood the Last Vampire yang menceritakan seorang gadis vampir yang justru malah jadi pembasmi vampir. Lah, kok bisa? Nah, penasaran kan? Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, agar kamu gak ketinggalan film-film yang akan kita ulas selanjutnya. Gimana? Udah? Kalau gitu, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai di mana kita diberikan penjelasan pada abad ke-16 saat perang saudara di Jepang terjadi. Pembantaian ada di mana-mana, yang membuat munculnya para iblis ke dunia. Dengan mengambil bentuk manusia, mereka berbaur dan diam-diam memangsa manusia. Hingga muncul seorang samurai bernama Kiyomasa yang dikenal sebagai pemburu iblis yang terkenal dan disegani karena kemampuannya dalam menaklukkan para iblis. Namun masa kejayaannya berakhir karena dia dibunuh oleh iblis tertua dan terkuat bernama Onigen. Film ini pun dimulai dengan latar waktu beberapa abad setelahnya, pasca Perang Dunia Kedua. Di Tokyo tahun 1970, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Saya. Dia adalah seorang vampir yang memburu spesiesnya sendiri. Di sebuah kereta, dia terlihat mengincar seorang pria, dan dengan samurainya, dia langsung membunuh pria tersebut. Pria ini diduga sebagai seorang vampir. Setelah kejadian itu, mayat sang pria dibereskan oleh beberapa orang berjas. Di sini kita mengetahui bahwa Saya bekerja di sebuah organisasi rahasia pemburu vampir bernama The Council. Saya sempat ditegur oleh pria bernama Michael dan Luke, teman kerjanya di organisasi tersebut, karena pria yang dibunuh bisa saja seorang manusia karena belum sempat berubah wujud. Hingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Sepertinya Luke tidak menyukai Saya di organisasi tersebut. Ketika perjalanan pulang, kita diperlihatkan flashback. Ternyata Saya adalah anak dari Kiyomasa, samurai yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya. Dan di sini terungkap alasan Saya memburu spesiesnya sendiri, karena motif dendamnya kepada Onigen yang membunuh ayahnya. Dia dirawat dan dibesarkan oleh manusia pengikut setia dari ayahnya bernama Kato. Nah, kalau kita hitung dari abad ke-16 sampai ke tahun 1970, berarti Saya sudah berusia sekitar 400 tahunan. Usia yang wajar bagi seorang vampir yang dikenal abadi. Balik lagi ke ceritanya ya. Beberapa hari setelahnya, kini Saya mendapatkan misi penyamaran di sebuah sekolah di pangkalan udara Amerika di Tokyo untuk menyelidiki kasus kematian yang diakibatkan vampir di sana. Dia yang saat itu menyamar menjadi siswi di tempat itu mencurigai 2 orang murid di sana dan diam-diam menguntit mereka. Benar saja, tak selang beberapa lama dia memergoki mereka yang ingin menyerang salah satu murid bernama Alice, seorang anak jenderal yang ditugaskan di pangkalan tersebut. Saya sempat mengunci Alice di luar ruangan agar tak melihat hal yang dia lakukan terhadap 2 vampir tersebut. Akan tetapi, Alice yang mengintip dari celah pintu melihatnya menebas kepala dari vampir tersebut dan membuatnya kaget. Alice langsung memberitahu hal ini kepada ayahnya, yang membuat si jenderal yang bernama Mackie ini sempat berdebat dengan Michael dan Luke. Namun saat si jenderal masuk, ruangan tersebut telah dibersihkan. Kabar ini sampai kepada ketua organisasi yang membuat Michael dan Luke dipanggil. Mereka ditegur karena hal ini bisa membuat organisasi mereka diketahui oleh publik. Dan dia juga memberitahu bahwa Onigen sudah sampai ke pangkalan tersebut. Setelah itu, sekilas kita diperkenalkan dengan sosok Onigen yang ternyata seorang perempuan. Malam harinya, Alice yang mencurigai kejadian yang dilihatnya mendatangi seorang guru kelasnya di sebuah bar. Dia mempertanyakan 2 orang murid yang dibunuh oleh Saya.
Pria ini bernama Powell. Powell memberitahu bahwa apa yang dilihat Alice adalah khayalannya saja. Namun Alice bersikeras bahwa dia tahu apa yang dia lihat. Hal itu membuat Powell emosi dan membeberkan bahwa kaumnya dan kaum manusia telah berperang sejak dulu. Seketika itu Powell memperlihatkan sosok vampirnya dan akan membunuh Alice yang kini sudah tahu kenyataan sebenarnya. Orang-orang di bar tersebut juga tiba-tiba memperlihatkan wujud menyeramkan mereka. Dia pun dikejar oleh para vampir tersebut hingga saya datang menolongnya. Satu persatu vampir berhasil ditumbangkannya. Namun, ketika saya disibukkan oleh para vampir yang begitu banyak, Powell pun menggunakan kesempatan itu untuk membawa Alice. Nah, menurutku sih disinilah scene yang paling keren di film ini, dimana saat terjadinya kejar-kejaran di atas atap, saya mengejar Powell yang bergelantungan sampai akhirnya dia berhasil menebasnya dan membuat Alice terlepas dari genggamannya. Akan tetapi saat itu juga Powell mengeluarkan sayapnya dan berusaha kabur. Dengan sebuah mobil jeep, mereka mengejar makhluk tersebut dan lagi-lagi saya berhasil menebasnya. Di saat pembersihan, salah seorang anak buah yang diutus Jenderal Mackey berhasil mencuri koper milik organisasi tersebut dan membawa koper itu kepadanya. Namun, saat mereka sedang menyelidiki koper itu, Luke dan beberapa orangnya mendatangi rumah itu, lalu menghabisi jenderal dan anak buahnya. Akan tetapi, kejadian tersebut terlihat oleh Alice. Kini Alice pun dikejar oleh Luke. Alice yang dikejar mendatangi kediamannya saya dan memberitahu ayahnya telah dibunuh. Seketika itu, Luke pun datang ke sana dan meminta saya untuk menyerahkan Alice. Akan tetapi saya menolak. Hingga Luke mengancamnya dengan pistol di tangannya. Michael yang baru datang ke tempat itu sempat mencoba menghentikan Luke. Akan tetapi dia justru malah tertembak. Melihat Michael yang tertembak, saya pun langsung menebas tangan Luke. Mereka pun segera melarikan diri dari sana dengan sebuah mobil. Di perjalanan juga terdengar berita dari radio, penyebab kematian Jenderal Mackey dimanipulasi. Di situ dinyatakan bahwa sang jenderal tewas akibat sakit jantung yang dideritanya. Sedangkan di tempat lain, Onigen memerintahkan anak buah terbaiknya untuk melenyapkan saya. Kini mereka berdua pun didatangi oleh vampir tersebut. Dengan wujud kelelawar besarnya, dia berhasil membuat mobil yang mereka berdua naiki terguling dan tersangkut di tengah-tengah jurang. Pertarungan pun tak terhindarkan, hingga si vampir tersebut berhasil dikalahkan. Namun guncangan membuat mobil tersebut jatuh bebas ke dalam jurang. Akan tetapi di bawah sana keadaan di sekitar tiba-tiba berubah. Di mana di tempat itu terlihat seperti desa masa kecil tempat saya dan pengikut ayahnya dulu tinggal. Saya yang melihat itu segera masuk ke sebuah rumah dan meninggalkan Alice yang pingsan. Di rumah itu dia juga melihat sosok teman masa kecilnya yang dulu meninggal dikarenakan dia yang lepas kontrol, menghisap darah dan membunuh temannya sendiri. Hal ini membuat dia larut dalam rasa bersalah. Namun tiba-tiba Onigen muncul dari dalam. Ternyata anak dan tempat itu hanya ilusi dari kekuatan Onigen. Di sini kita juga akhirnya tahu bahwa saya ternyata adalah anak dari Onigen, di mana ayahnya yang seorang manusia menikahi seorang vampir dan dibunuh oleh istrinya sendiri. Dengan kata lain, saya adalah separuh vampir dan separuh manusia. Onigen juga memberitahu bahwa selama ini dia sengaja mengirim para vampir hanya untuk membuat saya lebih kuat agar menjadi seperti dirinya. Saya yang tak terima akan perkataan Onigen langsung menyerangnya. Akan tetapi dengan mudahnya Onigen mengalahkannya. Tiba-tiba Alice yang baru sadar dari pingsannya datang dan menusuk jantung Onigen dari belakang. Onigen pun terluka, mencekik dan melemparkan Alice sehingga membuatnya kembali tak sadarkan diri. Akan tetapi luka yang disebabkan Alice berhasil membuat Onigen melemah dan dengan mudah dikalahkan oleh saya.
Kini saya pun harus menderita karena harus membunuh ibunya sendiri. Dia memutuskan untuk menghilang dari sana dan meninggalkan Alice yang pingsan. Tak lama kemudian, petugas medis datang untuk membawanya ke rumah sakit. Dan film pun ditutup dengan Alice yang sedang diinterogasi oleh seorang pria dan menanyakan keberadaan saya. Alice pun menjawab bahwa saya ada di luar sana dan sedang mencari jalan kembali dari sisi lainnya kenyataan. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.